Hai guys, berjumpa lagi dengan kita. Kali ini kita mendapatkan tugas dari perkuliahan untuk observasi ke salah satu UMKM lokal yang berada di Kota Kudus. Di sebelah selatan dari alun-alun Kota Kudus, kita menemukan salah satu pedagang atau penjual dimsum atau makanan yang kerap digemari oleh anak-anak maupun remaja dan bahkan orang tua. Untuk kelanjutannya simak video lengkap dari kami. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga dari IAIN Kudus, dari kampus IAIN Kudus, dari program studi saya sendiri Azin Effendi Sayyidina Amin, dan ada teman-teman saya itu Maulana Hakim, saya Muhammad Iqbal Aflan. Kali ini kita mendapat tugas luas dari Bapak dosen, yang mana tugasnya adalah wawancara UMKM makanan. Oke, kita di sini berada di Jalan Agus Salim, Teras Fakir, Ruko apa itu Mas? Agus Salim itu ya. Kita di sini tuh tempatnya lumayan strategis. Ada dua cabang di sini Mas. Iya. Yang mana? Ah? Mana Mas? Yang satunya lagi tuh mungkin kalau kata Masnya tadi tuh di Menara, di perempatan Menara. Oke. Selanjutnya kita akan mereview makanannya dan mewawancarai bagaimana Mas Agus sendiri yang punyai UMKM dimsum ini dan bagaimana salah satu karyawan. Oke, sekarang kita sudah bersama, kebetulan di sini di samping saya ada Mas Agus, pemilik atau owner dari dimsum Sakura ini. Mas Agus ya? Ya. Namun sebelumnya mau tanya, ini mengapa Mas Agus memilih dimsum sebagai usaha UMKM, padahal banyak usaha yang lain yang memang proyektif. Kenapa harus dimsum gitu? Dan kenapa Kak namanya dimsum Sakura? Ya. Oke, ini Mas, kita mulai kan tahun 2020 ya, waktu itu awal-awal pandemi corona ini. Jadi kita mulai dari tahun 2020 awalnya itu, saat itu pandemi dan saya juga baru keluar dari perusahaan. Nah, mau berwirausaha jadi apa? Awalnya kita ini tidak kepikiran untuk dimsum ya Mas sebenarnya. Dulu tuh kita pakai beberapa tempat kayak ini namanya Kelakat, ini kukusan ini kan. Nah, kenapa dimsum? Karena saya itu dimsum di Kudus masih jarang Mas, tahun 2020. Iya Mas. Dan juga kita pertama di Kudus ya Mas. Untuk yang kelas ini ya Mas, yang pinggir jalan maksudnya, yang kelas jalan pertama di. Nah, saya lihat dari itu, oh belum ada ternyata penjualan dimsum di Kudus. Terus ya mulai dikit-dikit lah gitu, mulai terus beberapa varian
varian dimsum varian jual dimsum beberapa. Memang tak temukan memang yang jualan dimsum kan memang yang tahu kan memang Sakura ini mas. Ya. Kalau yang lain kan memang kayak dimsum hanya di gerobak biasa gitu loh, kecil pas iya. waktu puasa kemarin itu. Puasa tahun ini ya, Iya. Mas? Lalu namanya kok dimsum Sakura itu gimana? Sakura Apa karena ada tokoh Naruto Sakura gitu atau Nah gimana? betul, salah satunya itu Mas. Salah satunya itu ya. Salah satunya itu. Cuma terus sebenarnya itu ya pelanggan kita target pemasaran kita kan memang dari awal ke cewek ya Mas. Oke. Jadi kita Yang suka dimsum memang ya, cewek gitu mas ya. ya gak semua cewek. Ya, oke deh. 60% lah pelanggan kita Oh, kan iya, cewek. cewek. Jadi kita coba cari nama yang soft, yang enak, Yang lah. enak gitu. Yang Dimsum enak. Sakura gitu Ya, munculnya. dimsum Sakura. Itu juga apa? Ngefans juga sama Sakuranya. Sama Sakura itu ya, di Naruto itu mas. Naruto. Oh iya. Oke, untuk selanjutnya tak tanyakan gini mas, bagaimana perkembangan usaha dari Mas Agus dari tahun 2020? Perkembangannya gimana? The progress. Ya progresnya, apakah ada kendala di tahun berapa atau naik di tahun berapa, turun di tahun berapa? Kan memang Ya. di UMKM kan memang nggak melulu kita naik terus kan nggak mungkin. Betul. Untuk progres untuk tahun mulai awal-awal jualan Mas, kita untuk memperkenalkan sebuah dimsum itu kira-kira 3 bulan kita jor-joran iklan, ada khusus viral, main di sosial media, karena di awal-awal kan kita mau promosi kayak gitu. Ya alhamdulillah tahun pertama kita bagus penjualan, sampai tahun kedua juga bagus. Terus walaupun itu pandemi ya Mas, justru pandemi malah banyak orang cari makan. Terus konsep kita juga ambil sendiri, terus dibawa pulang kan, karena tahun 2020 kan nggak boleh makan di tempat. Iya. Jadi bisa mereka ambil sendiri terus dibawa pulang. Tapi di Gojek sudah ada mas ya? Gojek sempat ada Mas. Sempat ada. Ada, kita ada. Cuma sekarang beberapa ini off dulu di Grab sama Gojeknya. Gitu. Itu progresnya itu. Cuma akhir-akhir tahun ini ya kadang kan penjualan ya kadang naik, kadang turun ya, namanya penjualan. Penjualan ya. Ya. Oke mas, lanjut ya. Untuk Ya. bagaimana mengatasi masalah ketika ada sedikit gangguan kayak kesepian pelanggan atau nanti Ke apa? kesepian pelanggan sepi gitu loh. Oh, pelanggan sepi. Ya, terus bahan-bahan mulai naik atau LPG, contohnya LPG kan kemarin sempat LPG sulit ditemukan gitu loh. Oke. Itu bagaimana untuk Mas Agus untuk mengatasi hal-hal tersebut? Oke, untuk ini ya naik turun penjualan ya Bang. Kalau pas turun kan kita dari tahun 2020 kita kan tiap malam punya data Mas. Jadi kita punya manajemen hari-hari apa, kayak tanggal muda, tanggal tua. Kita kan mengatur stoknya kan dari situ Mas. Iya. Jadi nggak bisa ngawur asal main stok berapa setiap harinya kan nggak bisa. Kita lihat tanggal, lihat situasinya juga, nggak ngawur untuk stok per outletnya, per cabangnya gitu. Ini cabangnya ada berapa mas? Ini di Kudus ada dua. Ada dua ya? Di sini sama yang perempatan Menara. di Jalan Agus Salim ya, sama di Jalan Sunan Kudus. Ya. Di Sunan Kudus itu di perempatan ya tempatnya ya? Di perempatan Menara. Perempatan Menara. Berarti sudah berapa tahun mas untuk dimsum Sakura ini berdiri? Hampir 4 tahun lah. Hampir 4 tahun ya? Itu Hampir 4 tahun. lumayan lama mas. Ya, nah pasang surut Mas. Tiap hari banyak masalah, pasti masalahnya kencang-kencang. Kalau kalian masuknya di UMKM, di swasta pasti banyak nemuin masalah-masalah di tiap harinya. Kira-kira sehari itu di dimsum Sakura bisa memproduksi berapa dimsum? Kita ada total kalau lengkap 20 varian. 20 varian. Ya. Nah, itu nggak mesti Mas. Kita stoknya karena kita fresh Mas. Fresh itu kita nggak punya iya. stok jadi, maksudnya stoknya stok daging. Jadi tiap hari produksi, bukan dimsum yang frozen, bukan. Iya. Tapi fresh. Pagi dibuat, sore penjualan. Gitu. Berarti nggak ada kayak di frozen nggak ada ya? Nggak ada. Berarti fresh langsung gitu Fresh. ya? Ketika
dimsumnya masih itu di kemana kan? Apakah Masuk kita masukin ke freezer. Masukin ke freezer ya? Kalau memang layak dijual lagi gitu? Layak dijual lagi melalui ini juga sortiran juga mana yang layak juga. Oh, ya, Pak. Karena kalau dimsum di kita cuma kita jualnya misal malam ini nggak keluar ya, nggak beli sama orang. Ya. Nah malam berikutnya baru bisa. Tapi setelah 2 malam nggak kejual, ya udah turun. Mungkin itu bagi-bagiin. Oh iya. Nggak ngawur. Berarti kira-kira 200 piece nyampe nggak Mas? Apanya Mas? Dimsumnya. Per item enggak Mas, enggak ada kalau per item. Paling 50 20. Kalau beda-beda Mas, kalau varian yang 2000, 3000, 4000 itu pokoknya varian yang mahal-mahal itu enggak nyampe banyak. Tapi kalau yang kayak 2000, 3000 sampai 4000 itu banyak. Di atas 50. Pelanggan kan memang nyarinya yang murah kan gini. Murah yang enak gitu ya Mas. Di yang 50 ya? Ya itu hari-hari biasa, kecuali weekend, beda lagi stok weekend, stok event. Oh iya. Itu kan beda-beda Mas. Jadi nggak bisa sama per stoknya. Untuk harapan Mas Lutfi sendiri, bagaimana untuk kedepannya untuk dimsum Sakura? Mas Agus ya? Mas Agus maksudnya. Astagfirullahaladzim. Mas Lutfi karyawannya ya. Gimana, semoga inilah Mas tetap memberi yang terbaik untuk pelanggan, bisa nambah cabang lagi di kota-kota besar, karena target kita rencana di kota besar Mas. Ada lumayan bagus lah. Ya, kira-kira seperti itulah informasi yang bisa disampaikan oleh Pak Agus sebagai pemilik dari dimsum Sakura ini, yang memiliki 2 cabang, dan harapannya untuk bisa menambah cabang lagi dan bisa memberi pelayanan yang bagus kepada para pelanggan. Baik, selanjutnya kita akan menanyakan tentang dimsum Sakura ini kepada penjual atau karyawan dari Mas Agus ini. Cus. Oke, sekarang kita sudah bersama karyawan di UMKM, yaitu UMKM dimsum Sakura. Ini kita sedang bersama Mas Lutfi. Oke, ini Mas. Sejak kapan Mas mengikuti atau istilahnya gabung di dimsum Sakura ini? Saya gabung di sini sejak 2 tahun yang lalu. Pas-pasan dengan PSBB kan. Oh, iya, Sudah 2 tahun ini. Terus suka dukanya kerja di sini apa? Terus singkatnya ya bisa dapat pengalaman banyak di sini lah. Karena kita ya perjalanannya nanti apa itu tak itu ya. Kalau budaya mungkin kadang waktu kita itu tidak sesuai dengan kesesuaian, jadi kita tambahan lah. Kita nggak bisa untuk acara. Oh ya. Harus coba di sini loh. Terus yang terakhir, apa kesulitan dalam memproduksi atau like di sini kan banyak macam-macam. Kesulitannya apa? Kalau kesulitan di bahan kayak pemanasan kompornya, seperti kadang kita kesulitan apa ya, udah sampai sulit kan. Kadang ada ya hasilnya mahal, ya. Kadang kita buat juga kadang nggak ada, jadi akan kurang. Oke Mas, Nah, seperti itu ungkapan dari Mas Lutfi sebagai karyawan dari dimsum Sakura ini. Selanjutnya kita akan menanyakan tanggapan dari pelanggan dimsum Sakura ini. Let's go. Halo Kak.
kali ini kita sedang bersama dari salah satu pelanggan dimsum Sakura. Mari kita tanya langsung kenapa dia beli dimsum Sakura ini. Sebelumnya kita kenalan dulu ya sama dia. Namanya siapa, Mas? Anggara, Mas. Anggara, kenapa kamu beli dimsum di sini? Dekat rumah aja sih, Mas, dan emang di sini dimsum terdekat dari rumah. Gimana pendapatmu tentang dimsum ini? Menurut Mas Anggara ini gimana dimsumnya? Kalau dari saya sendiri sih dimsumnya ya enak, Mas, dan banyak varian rasa. Dan tentunya ya memang sudah langganan juga dari MA kelas 12. Berarti ya seperti itu ya kira-kira. Emang dimsum di sini tuh terkenal lebih enak. Nah, tanya-tanya dengan pemilik dimsum Sakura sudah. Tanya-tanya dengan karyawan dimsum Sakura sudah. Tanya-tanya dengan konsumen dimsum Sakura sudah. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan mencoba dan mereview dimsum Sakura ini seperti apa rasanya. Tonton sampai selesai. Oke, sekarang kita sudah habis membeli dimsum Sakura tadi, kita review bagaimana rasanya. Oke, Mas Iqmal Hendrik. Oke, baik. Ini pasti rasanya enak sekali. Oke. Ini kan plastiknya ini kan ya lumayan lah. Untuk tempat makanannya juga masih menggunakan styrofoam. Kita bagus. Mas, coba. Kita dikasih berapa saus, Mas? Ini ada satu saus. Oh, ada dua, dua saus. Ada satu. Ini beda saus, Mas. Yang itu saus apa? Beda saus, Mas. Nah, ini di bawahnya masih ada deh. Enggak ada, Mas. Satu kok. Oh, satu kok. Ini sudah ada beberapa varian rasa dari dimsum. Jajal sing bisa iki. Yang mana dulu? Ini yang ada sausnya. Ini sausnya. Gimana ini? Pakai tangan apa gimana? Jajal ya? Ya. Cuel. Hendrik. Kan mau isi ya, Mal. Ya. 1, 2, 3. Dimsum rasanya kayak telur ya. Nah, menurutku sendiri, Mas. Jadi untuk rasanya aku gak tahu makan dimsum, Mas. Jarang makan dimsum. Kalau saya pertama kali ini baru beli dimsum dan makan dimsum. Kalau menurut saya rasanya tuh lebih ke kayak pangsit loh. Pangsit ya? Hampir mirip sama pangsit. Iya, Mas. Kalau saya ada rasa ayam-ayamnya. Emang kan dimsum ayam, Mas. Dimsum sapi, sapi. Kalau coba pakai saus, pakai saus. Kalau rasanya beda ya. Kameramen belakang nanti ya. Gitu, buka tuh. Aduh, muncrat. Masya Allah. campur ini. Coba saus yang itu dulu. Ya. Apa? Selanjutnya apa? Ini ya, ya, seperti ini, roti gede ya. Iya. Total saus. Coba cok, gimana? Ucapan buat kalian. Ini ya. Wes nyuap sih, Lid. Harus pakai saus, Mas. Harus, ini lebih cocok pakai saus ya. Iya. Karena bumbunya ini lebih berasa di sausnya. Untuk dimsumnya sendiri juga enak. 80% itu daging dan 20%-nya tepung. Kalau menurutku gitu.
Lanjut lagi di mana? Oh ini ya, sosis ini ya. Ya, coba yang pakai. Ya. Itu odeng ya. Kayak odeng. Apa namanya? Odeng. Bau udang. Kayak udang. Barbar guys ya. Kamu nggak tahu. Tapi ya enak mas, sumpah enak. Enak cok. Gue suka ini. Saya ini paling enak sih. Enak. Rasanya kenyal. Emang kan nggak bertos apa? Nggak ada dagingnya tapi enak. Kayak sosis, tapi nggak sosis sih. Teksturnya enak. Kayak bangsut. Oke, yang terakhir mana mas? Terakhir mas. Kita cobain aja ya yang ada. Ya. Ini ya. Yang seperti di Mas Endeber itu kan? Iya. Saya deket. Ini dimakan kayak gini ya. Tas dicopot itu. Tahu saya. Copot aja. Mbak. Ini kebetulan kita di DPRD, di depan DPRD Kabupaten Kudus guys. Ini kita cari tempat yang bagus. Ya kita coba ya. Kita coba ya. Apaan? 1, 2, 3. Wah, saya tak tambahin saus sama saus yang satu lagi. Soalnya ini yang paling mahal mas, 6.000 tuh kan. Jadi mah kerasa dagingnya. Mungkin 90% daging. Ini sih. Coba sausnya mas, sausnya itu mas. Kita coba satu kali lagi untuk mencoba sausnya ini ya. Yang terakhir kita ini aja, yang kayak pangsit ini. Ya, nih. Ini mas, yang sambal ini mas, sambal ini. Tuh. Dalamnya ada sayur-sayurnya ini ya. Tuh. Rekomen banget untuk kalian yang suka dimsum, beli aja di Dimsum Sakura. Itu enak banget rasanya. Bagi pemula seperti saya yang suka dimsum juga enak. Oke, sekian dari video dari semua dari kita bertiga deh. Saya Azrin Dan saya Muhammad Iqmal. Saya Hendrik Maulana Hakim. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.